Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari terbaik dalam hitungan minggu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, khairu yawmin tala'at alaihi syams, hari Jumat adalah hari terbaik, adalah matahari terbaik yang terbit itu pada hari Jumat. Khairu yawmin tala'at alaihi syams, pada hari tersebut Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam jannah, syurganya Allah. Dan pada hari tersebut juga Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari syurga. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, man ghassala wa ibtasala wa bakkara wa ibtakara thumma masya wa lam yarkab, barang siapa yang di hari Jumat ia mandi, kemudian ia menyebabkan pasangannya mandi, wa masya wa lam yarkab, kemudian ia berjalan dan ia tidak menggunakan kendaraannya, kemudian ketika berada di dalam masjid ia mendekat kepada imam, kepada sang khatib, dan ketika sang khatib sedang melantunkan dan menyampaikan khutbahnya, ia tidak berbicara kecuali mendengarkan dengan pendengaran yang terbaik. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kana lahu bi kulli khutwah, maka setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid pada Jumat tersebut, ajru sanah siyamuha wa qiyamuha, setiap langkahnya itu dihitung amalan 1 tahun puasanya, begitupun dengan sholatnya. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini di antara hadis yang menyebutkan pahala yang begitu besar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan itu adalah keutamaan dari hari Jumat yang justru kebanyakan kaum muslimin lalai pada hari Jumat. Mereka sibuk bekerja pada hari-hari yang lain. Mereka akan istirahat dan bersantai pada hari Jumat. Padahal yang seharusnya mereka lakukan adalah yatafarraq, mengkhususkan, memberikan perhatian khusus pada hari Jumat sebagai casan iman, mengecas iman. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara surah yang dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat, begitu pun pada hari Jumat, adalah surah Al-Kahfi. Kata para ulama, mengapa surah Al-Kahfi? Karena surah Al-Kahfi ini berbicara tentang fitnah dunia. Di dalam surah Al-Kahfi dikisahkan tentang pemuda yang berlari ke dalam gua. Kata para ulama, ini mengajarkan kepada kita tentang fitnah yang ada pada agama. Pada surah Al-Kahfi ada kisah tentang orang yang memiliki kekayaan yang begitu besar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kebun yang begitu besar. Kata para ulama, ini mengajarkan kepada seseorang tentang fitnah harta. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ada kisah Musa alaihi salam yang berangkat belajar kepada Khidir. Kata para ulama, itu berkenaan dengan fitnah pada ilmu. Begitu banyak ilmu yang menyesatkan ketika ia tidak dibimbing oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ditutup dengan kisah seorang yang menguasai timur dan barat, Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Kata para ulama, itu mengajarkan kepada kita tentang fitnah kekuasaan. Sehingga ketika seorang muslim membaca surah Al-Kahfi, merenungkan dan mempelajarinya, maka mereka akan merasakan ada perbaikan pada iman mereka, ada benteng. Maka kata para ulama, surah Al-Kahfi biasa disebut dengan al-ismatu minal fitnah, benteng dari fitnah-fitnah dunia. Pada hari Jumat di subuh hari, kita mendapati para imam membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Mengapa surah As-Sajdah dan surah Al-Insan? Kata para ulama, lihatlah, surah As-Sajdah itu mengisahkan dan menggambarkan tentang penduduk neraka. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na. Gambaran tentang penduduk neraka yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Surah As-Sajdah ini menggambarkan tentang neraka. Kemudian surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ketika seorang muslim merenungkan maknanya, maka sesungguhnya surah Al-Insan sedang menggambarkan kepada seorang muslim syurga Allah Subhanahu wa taala. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Di syurga tidak ada kepanasan, di syurga juga tidak ada zamharira, dingin yang berlebih. Sehingga kata para ulama, dari subuh Jumat kita sudah diingatkan oleh Allah untuk mengingat kehidupan akhirat, syurga dan neraka. Kemudian pada salat Jumat, di antara surah yang disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumat, pada salat Jumat adalah Sabbih isma rabbikal a'la. Begitu juga dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata para ulama, Sabbih isma rabbikal a'la mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal ataka hadithul ghasyiyah menggambarkan dan mengingatkan kepada seorang muslim akan wujuhun yawma idzin khashi'ah di neraka. Kemudian ada wujuhun yawma idzin na'imah
wajah yang berseri-seri di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, hari Jumat adalah hari jasa mingguan. Hari Jumat adalah hari terbaik dalam hitungan minggu. Hari Jumat adalah hari yang sunnah-sunnah begitu banyak dianjurkan pada hari Jumat, tidak sebagaimana pada hari-hari yang lainnya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang dunia. Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama, sampaikanlah kepada umat manusia bahwa kehidupan dunia itu seperti air. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian air tersebut bercampur dengan tanah. Ia pun mampu menghidupkan tanah yang tandus, yang tadinya kering, tumbuh menjadi indah dengan kehijauannya. Fakhtalata bihi nabatul ardh fa'asbaha hashiman tadruhu riyah. Namun beberapa saat setelahnya, keindahan tersebut setelah tidak diturunkan kepadanya hujan, ia akan menjadi kering. Tadruhu riyah, ia pun akan dengan mudah diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah ingin mengingatkan tentang dunia di dalam surah Al-Kahfi. Kata para ulama, kenapa Allah permisalkan dunia dengan air? Kata Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, qala ahadul hukama, para ahli hikmah mengatakan, kenapa dunia ini dipermisalkan dengan air? Karena air itu yadhhabu wa la yabqa. Air itu pasti akan menghilang, dia tidak akan ada di suatu tempat dengan waktu yang lama. Wa li'anna al-ma', karena air itu la yastati'u ahadun an yadkhula wa la yabtal. Tidak ada seseorang yang masuk ke dalam air kemudian dia tidak basah. Tidak ada yang datang ke dalam dunia kemudian dia tidak mendapatkan cobaan dan fitnah-fitnah dunia. Wa li'anna al-ma', kata Al-Qurtubi, karena air, ketika air itu cukup, maka air itu akan menumbuhkan dan bermanfaat. Ketika air yang kita dapatkan adalah air yang cukup, maka itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Akan tetapi jika jawazal miqdar, kalau air itu berlebihan, maka disinilah air akan menjadi musibah, air akan menjadi banjir. Ketika seseorang mengambil dari dunia sesuai dengan kebutuhannya, maka dunia akan bermanfaat baginya. Ketika seseorang mengambil dari dunia melebihi dari kebutuhannya, mengejar dunia melebihi dari kebutuhannya, maka dia akan seperti air yang membuat kekacauan, air yang justru mematikan dedaunan dan pepohonan. Karena muhlik, dia akan menjadi penghancur, sebagaimana air-air yang berlebihan yang dilakukan dan diambil oleh manusia. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah pada hari Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang menta'zim, yang memberikan perhatian yang lebih kepada hari Jumat, menjadi hamba-hamba yang tidak lalai pada hari Jumat, menjadi hamba-hamba yang diberikan taufik untuk memaksimalkan setiap detik, setiap menit yang ada pada hari Jumat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma sami'tu wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada hari Jumat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu waktu ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ijabah doa tersebut. Ini di antara saat istijabah, waktu-waktu yang mustajab. Para ulama berbeda pendapat. Di antara para ulama menyebutkan bahwa waktu tersebut adalah waktu pada khutbah yang kedua, sehingga para khatib memaksimalkan khutbah kedua untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa waktu tersebut adalah waktu setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari pada hari Jumat. Maka di antara amalan yang baik yang dilakukan oleh seorang muslim, mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak-anaknya menjelang tenggelamnya matahari pada hari Jumat, berdoa meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, berdoa meminta kebaikan untuk agama kita, untuk bangsa kita, berdoa meminta kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki agama, Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki negara kaum muslimin, Allah memberikan dan mengembalikan kejayaan kepada kaum muslimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.